kita sholat asar. Nah, disilakan kalau ada yang kepingin tanya sesuai dengan materi kita boleh, di luar tema pun boleh. Tentang Isra Mi'raj ditanya boleh, lain daripada Isra Mi'raj pun boleh, terserah. Ya. 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 Nah. Ya. Yang saya ingin tanyakan, mana yang lebih harus didahulukan, surga di kaki buka atau surga di kaki suami kita kan? Ya. Sudah sampai? Baik. Sebelum ijab kabul dengan suami, raihlah surga di bawah telapak kaki ibu. Setelah ijab kabulnya jatuh, sah pernikahannya, berpindahlah segala tanggung jawab kepada pundak suami. Berarti keridhaan suami adalah itu menunjukkan ridho suami, surganya ibu adalah di ridho suami. Mana yang harus kita dahulukan? Kalau seandainya kita sudah menikah, kita dahulukan mencari ridho suami. Ridho suami, bukan ridho ibu. Tapi dalam arti kata bukan dilarang kita taat kepada ibu, bukan. Tetap sebagai kewajiban taat kepada ibu harus wajib hukumnya. Tetapi dahulukanlah ridho suami. Kan sudah sering kita mendengar cerita di zaman Rasulullah dulu, ya, seorang wanita yang ditinggalkan suaminya pergi berangkat perang. Ya, orang tuanya sakit sampai meninggal, nggak ditengok. Setelah pulangnya Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ya itu ada anak durhaka ya Rasul, kenapa?" "Itu ibunya dari sakit sampai meninggal nggak ditengok-tengok, itu durhaka itu." Ya, langsung dipanggil orangnya, panggil situ, ditanya, "Apa alasanmu?" Diceritakan. Apa jawab Nabi setelah itu? Setelah diceritakan, "Saya dapat manat ya Rasul dari suami saya. Kala suami saya berangkat dulu perang bersama engkau ya Rasul, kata suami saya, jangan keluar rumah, jangan pergi dari rumah tanpa seizinku sebelum aku pulang," kata suami saya. Ya, jadi langsung jawaban suami kepada sahabat, langsung senyum Nabi kita, ketawa. Apa kata Nabi? Surga sudah menunggu wanita itu tersebut. Ya. Kalau dalam secara pandangan syariat kan durhaka itu, tetapi kalau dalam suatu tuntutan kewajiban yang didahulukan, diprioritaskan adalah ridho suami setelah menikah. Kalau sudah menikah kita Wajib ridho suami, ya, ridho suami. Sebab tidak ada satupun wanita setelah dia menikah, maka dikunci oleh hadis, la yadkhulul jannata imra'atun la ta'ati zawjaha. Tidak ada ceritanya seorang wanita masuk surga kalau tidak taat kepada suami. Tidak ada ceritanya. Kalau tidak taat kepada suami, tidak akan. Jangankan masuk, main-main ke teras saja nggak boleh. Ke terasnya aja nggak boleh. Jangankan masuk. Tapi kalau dia mendapat ridho suami, bersama suaminya langsung masuk surga, itu langsung masuk. Tapi itu suaminya yang mana? Kalau suaminya memang menjalankan tuntunan agama, suaminya mampu menjadi imam dalam rumah tangga, sering mengajak istrinya sholat berjamaah, diajak istrinya sholat, diajak istrinya baca Quran. Kalau nggak tahu diajarin, diajak istrinya sholat berjamaah ke masjid. Nah, itu baru. Jadi masuk surga pun berjamaah. Tapi kalau suami sholat nggak mau, baca Quran nggak mau, puasa nggak mau, ke masjid nggak mau, itu kakak Firaun tuh. Kalau walaupun suami kaum ibu itu perangainya sama dengan Firaun, suami istri Firaun kenal kamu? Siapa namanya? Asia. Ya, Asia itu masuk surga, Firaun masuk surga apa neraka? Masuk neraka, bahkan abadi Firaun dalam neraka. Nah, jadi itu dasarnya. Walaupun perangai suami kita sama dengan Firaun, yang kewajiban seorang suami taat kepada suami.
nggak ada alasan. Ya, tapi ada dua alasannya. Kalau suami kita menyuruh untuk berbuat maksiat, contoh disuruh zina sama laki lain, itu nggak boleh diikuti. Yang kedua disuruh kita untuk maling, ya maling atau menipu orang, maka maksiat itu dilarang, itu nggak boleh ditaati. Tapi selain daripada itu, kerjanya judi, kerjanya minum, kerjanya main perempuan, silakan. Ya. Ya, perlu dikasih izin suami kita itu cari wanita lain, nggak apa-apa dong, pahala besar itu. Mana bisa? Coba bisa. Tapi tadi ridho suami. Kalau kita ridhoi suami kita mencari yang muda lagi, berarti bertambah dapatnya ridho suami. Tapi kalau nggak jujur, saya jadi hati sakit. Nggak ridho ya. Kalau nggak ridho, memang nggak dapat ya. Tapi kalau berusaha seorang istri itu memang ridho, dia kan ridho, pahalanya dua, ya dua pahalanya. Di samping pahala di sisi Allah, dia mendapatkan istri yang tua, ya. Yang kedua dapat pahala dia itu adalah pekerjaannya berbagi menjadi dua. Ya kalau kita yang tua sadar diri, kerja di rumah, giliran kondangan, giliran ke pasar, ini bawa yang muda. Itu kan enak berbagi kerjanya. Ya. Ya. Itu kan cuma enggak semua yang ikhlas untuk dimadu. Betul, ya. Ya sebenarnya yang kita bahas tadi, kalau seorang istri mampu untuk mengikhlaskan, ya itu bukan berdosa tetapi pahala. Tapi saya bukan menganjurkan ibu memerintahkan suami poligami, enggak. Ya, jangan salah paham. Kalau seandainya kita ikhlas, ya apa salahnya kan? Yang enak itu berbagi, kan itu istilahnya. Kalau suami kita ganteng, ya kan kita kan senang menengoknya, berarti kan orang lain senang pula, itu nggak apa-apa berbagi, ya, nggak apa-apa. Menyenangkan orang lain itu ibadah, itu tahu. Tapi yang satu itu yang bisa gitu. Mau cuma dua asal kamu mau gitu. Nah, jadi itu harus taat. Yang dicari ridho suami itu prioritas. Nggak ada alasan terkecuali dua tadi. Yang dua itu maksiat, menipu orang itu maksiat juga, zina itu wajib dilawan, nggak boleh diikuti. Tapi selebih daripada itu wajib. Menurut kita, berarti kita nggak, istilahnya kan kita kadang merasa beban kan. Misalnya kita jauh dari mamaku, kita kan merasa sedih kan. Iya. Istilahnya kan gimana ya? Berdosa apa enggak kan? Enggak ada. Cuman istilahnya yang namanya kontaknya anak dengan orang tua itu pasti ada kontak batin, itu pasti. Cuman karena kita berjauhan, kadang-kadang berbeda pulau, berbeda provinsi, kan jauh itu. Kadang-kadang kita memprioritaskan keluarga. Kalau kita nanti ingin ketemu dengan orang tua, butuh waktu lama, butuh biaya kan itu. Ya, bahkan barang siapa yang mampu menahan rasa rindunya tapi tidak ada merasa kekhawatiran, ikhlas menerima lillahi ta'ala, bahkan itu menjadi amal ibadah bagi mereka. Kenapa? Mereka menghargai adalah keutuhan rumah tangganya, ya. Memendam rasa rindu kepada orang tua. Ini menjadi amal ibadah, ladang ibadah sebenarnya. Jadi kalau dia mampu. Nanti terkecuali kalau macam kami dekat di sini atau satu kabupaten kan enak. Di kontaknya ini ya apapun itu alasan kita, orang tua laki, orang tua perempuan, walaupun kita rindu, tetapi kalau yang namanya suami bijaksana sebenarnya kan halangan itu kan nggak ada. Cuman kan faktor lain banyak yang tidak memungkinkan. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terutama adalah cari ridho suami. Kalau memang dilarang oleh suami, berhenti. Dia perintah, ditaati. Sebab salah satu termasuk istri Sulaikha itu kan itu. Kan tiga. Yang pertama, yang kedua itu adalah wa amartaha ata'atka. Apabila diperintah ditaati, dilarang berhenti, disuruh pergi. Itu salah satu ciri istri yang Sulaikha. Di itu insya Allah jadi amal ibadah.
menahan rindu, mengebu-gebu, ikhlas dia menerima demi ketaatan kepada suami, menambah amal ibadah. Nah, itu jawabannya. Yang lain? Nah, Tadi kan apa Bapak bilang ini kan bulan Rajab. ya. Bisa cepat Syaban. Kapan tanggal bayar utang puasa? Oh gitu. Batas bayar utang. Batas bayar utang puasa ya. Batas bayar utang puasa sampai habis Sa'ban. Tanggal berapa? Tanggalnya kalau Sa'ban itu kan jarang yang kurang dari 30. Batasnya sampai tanggal 27 Sa'ban lah paling lambat. Tapi kalau bisa semenjelang tanggal 15 Sa'ban lah. Sebab tanggal 15 Sa'ban itu catatan kita selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Allah. Jadi kalau ada puasa kita yang bolong ya menjelang tanggal 15 Sa'ban sudah dibayar, berarti tanggal 15 Sa'ban nanti amal kita semuanya naik, berarti sudah tertulis utang sudah dibayar. Yang enak lagi kan mulai dari sekarang Rajab, apalagi kalau kita mampu 13, 14, 15 kemarin, 13, 14, 15 kemarin, mantap. Terlewat yang kemarin, nanti tanggal 27 Rajab, hari Kamis satu lagi, itu 27 Rajab. Itu namanya puasa sunnah Rajab. Tapi kalau yang membayar fidyah, membayar utang puasa, boleh bulan sekarang dan boleh nanti akhirnya kalau bisa paling lambatlah 15 hari Sa'ban. Di batas membayar puasa itu Sa'ban. Kalau udah masuk Ramadan nggak ada lagi. Nggak boleh lagi. Berarti udah datang pula yang baru. Jadi tuntunannya sebenarnya gini, Bu. Enggak perlu sebenarnya kita khusus ya. Selama bulan Rajab kemarin ibu puasa Senin, niatnya diganti. Puasa Kamis, niatnya diganti. Bagaimana cara mengganti niatnya? Ya, nawaitu sauma ghadin qada'an lillahi ta'ala. Itu sunat Rajab dapat, sunat Senin dapat, dan bayar utang pun masuk. Jadi 3. Ya, sekali mengkodayung, 2-3 pulau telah terlampau. Itu sebenarnya. Berarti dalam 1 minggu 2 kali Senin Kemisnya, sebulan 4 minggu, berarti 4 kali 2, 8 hari dalam seminggu kita puasa. Berarti 3 sunat Rajab dapat, sunat Kemis Senin dapat, dan bayar qada pun dapat. Itu niatnya. Nawaitu sauma ghadin qada'an lillahi ta'ala. Itu niatnya baca. Nawaitu sauma ghadin ya an. Jadi orang tua nanti lupa. Iya. Nawaitu sauma ghadin qada'an. Nah, qada. Di qada iya, sedangkan kita pasang niat tadi kan puasa sunnah Kamis, sunnah Senin. Gitu. Agak itu diganti niatnya dengan itu. Jadi sudah innamal amalu biniat. Sedangkan niat kita puasa kan Kamis, berarti kan sudah otomatis puasa Kamis. Ditumpangkan yang 2 ini di situ. Di mumpung masih ada Rajab, kan masih ada 14 hari lagi. Berarti sunnah Rajab pun dapat dan juga dalam Sa'ban pun besok kalau puasa itu juga niatnya. Kalau dalam Sa'ban itu kan ada juga hari-hari tertentu yang dianjurkan untuk puasa sunnah. Jadi boleh. Nih itu, Bu. Masih ada waktu, Pak? Bu, boleh. Tadi bohong sama suami, bohong sama istri. Ah. Nah, ini bohong sama anak, sama tetangga. Oh gitu. Bohong sama anak, bohong sama tetangga. Contoh, Bu minta minjem uangnya, saya nggak ada uang, padahal saya ada uang. Oh gitu. Ya, betul. Kalau bohong sama anak, bohong tujuan untuk kebaikan atau untuk mendidik. Contoh, dia minta uang terus, kita bilang oh nggak ada lagi uang, padahal uang kan ada. Tapi kita demi mendidik supaya dia tidak boros, itu nggak apa-apa. Dalam konteksnya mendidik itu boleh, nggak berdosa. Tapi kalau bohong sama tetangga itu ya bohong itu ya dosa itu, dosa.
Kita punya uang, kita bilang enggak kan? Padahal menolong orang sama. Kaji kita dalam Isra Mi'raj ini ada itu, Bu. Nabi nyampe di surga, menengok di pelang surga itu di dalam ditengok. Di situ ada orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan diberi pahala itu 18. Orang yang bersedekah diberi pahala 10. Mana kira yang besar pahalanya? Itu di surga sudah ada tulisannya. Orang yang meminjamkan orang lain uang, dia butuh dipinjamkan 18% pahala. Orang yang bersedekah 10. Mana yang banyak 10 daripada 18? Nah, maka dari itu kalau ada orang meminjam uang, kalau ada jangan dibilang nggak ada. Ya, berarti kena 2 dosanya itu. Bohong sama manusia, nggak bersyukur sama Allah. 2 kena itu, 2. Nah. Jadi kalau dia pinjamkan dapat 18 pahala kalau meminjamkan orang yang butuh. Konteks sedekah dengan meminjamkan berbeda, Bu. Mana yang paling utama? Sedekah daripada meminjamkan. Utama meminjamkan. Sebab orang itu meminjam karena butuh. Kalau sedekah belum tentu butuh karena kita sedekah aja. Belum tentu butuh. Di bohong, Bu. Kalau bohong sama tetangga, itu dosa. Tapi kalau bohong sama anak tujuannya mendidik, itu boleh. Jadi kalau ada orang nitip duit ke saya, Ya. nitip duit ke saya, tapi orang itu meninggal tanpa ada keluarga macam mana? Si duit ini mau dikemanakan? Sedekahkan. Disedekahkan innamal a'malu, niat kita sedekahkan pahala ditujukan kepada. Nggak bisa dimakan yang dititipin. Hah? Nggak bisa dimakan yang dititipin ini. Enggak boleh, soalnya titipan. Tapi kalau diberikan itu boleh. Nah, ini beda kan? Kalau saya meninggal, Ya. dipakai gitu nggak apa-apa, Pak. Hah? Seorang nitip, bisa kalau saya sampai meninggal, masih dipakai, gitu kan nggak sah sekitar. Nah, Itu boleh. istilahnya dititipin uang. Ya, kalau saya Orang meninggal, punyanya meninggal. Tapi udah bilang itu untuk kamu sama gitu. Kalau dibilang untuk kamu itu boleh. Tapi ini saya titip uang. Enggak dia bilang kalau saya mati nanti makanlah sama kamu, enggak dia bilang kan? Kata tahu dia meninggal kan itu belum ada hak kita. Terjadinya halal menjadi haram menjadi halal namanya iqrar bil lisan tasdiq bi qalbi, ijab qabul. Bu, ini uang 1 juta, Bu. Pegang, Bu. Kalau seandainya saya meninggal duluan, saya halalkan ini untuk Ibu, itu baru makanlah enggak apa-apa. Tapi kalau enggak itu jangan dimakan. Tapi ada janji kalau 5 bulan enggak saya ambil. Uang itu terserah itu macam mana? Kalau itu ada ijab namanya ijab kabul, terserah, itu serah kita lagi. Ya, kalau kita malas melepaskan sama orang lain ya ambil sama kita gitu. Kalau memang ada ijab kabulnya, ya, ini tergantung kepada ijab kabulnya. Dah, paham, Bu? Dah. Kita kan di sini sedang masih banyak uang gitu. Kan kebanyakan orang sini pinjam uang. Ya. Misalkan itu. Ya. Bang ya? Ya, betul. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi mohon maaf, ribu maaf. Bukan tujuan saya untuk mengoreksi dan untuk memberatkan orang yang bersangkutan dengan bank. Ya, ini saya menjelaskan sesuai dengan kaidah Islam. Ya, jangan merasa diberatkan, jangan merasa tertekan. Orang yang berurusan dengan bank konvensional itu memakan Orang yang memakan riba diperlihatkan Isra Mi'raj Nabi kita berenang di laut darah. Dosa riba itu 73 cabang. Yang paling ringan sama dengan berzina dengan induk kandung sendiri. Itu dosa zina. Dosa riba. Di konteksnya apa? Dalilnya apa? Nah, la'anallahu wa akalir riba. Allah melaknat bagi orang yang memakan ribanya apa? Uang. Dinar min dinar, uang pakai uang, zahab min zahab, emas pakai emas, itu riba. Tapi Pak, kalau kita minjam uang kan, yang makan bunga itu kan orang banknya. Kita kan pasti kita cuma bayar sama itu Sama. Bukan karena kita soalnya kita pinjam uang 100. Ya. Kita juga sama orang, kita kembalilah 105.000. Itu kita yang makan, kan
gitu. Ya. Tapi kalau sama bank kita pinjam, kita sudah dapatnya Pak gelasnya. Nanti kan bunganya itu kan banyak, tapi kan kita Ya. nggak makan Pak Ya. itu bunga itu. Ya. Pasti ke bank itu. Ya, ini kan kita minjam, jangankan kita minjam, contoh, ibu pegawai bank, tukang coret-coret, ya, tukang administrasinya, saksinya, tukang kasih uangnya, sama kenanya. Jangankan orang yang meminjam. Setelah itu kita makan, kalau hukum dasarnya darah, daging haram min haram, jatuh kepada haram. Tapi kita kan sekarang kan membaca hukumnya. Saya bukan melarang dan bukan memvonis, bukan melarang, tapi membaca hukumnya karena ada pertanyaan masalah hukum riba. Di beratnya jangankan kita meminjam, bahasa kita kan gitu, kita kan meminjam Pak, yang memakan kan dia. Dasarnya dinar min dinar, uang pakai uang. Dipinjam uang dibayar pakai, yang nggak ada unsur ribanya dia ambil motor ke dealer bayar pakai uang, itu nggak ada unsur ribanya sebab barang dengan uang. Tapi kalau uang dengan uang walaupun hanya 1 perak, hukumnya tetap riba. Berarti kalau koperasi juga termasuk. Sama terkecuali namanya bank syariah yang telah diakui kesyariahannya. Makan bunga. Ya Pak, sama kan gini, kita 100.000 bayar 105.000. Nah, bunga yang 5.000 ini kan kita kumpulnya banyak. Ya. Terus yang 5.000 ini kita pinjamkan lagi, berbunga lagi. Nah, itu melebihi lagi. Sama, kenanya sama, nggak lepas. Nah, untuk mengembalikan uang itu biar bersih uang pinjaman itu bagaimana Pak? Kita, maksudnya kan kita udah kayak gitu berjalan, pinjam. Ya. Nah, untuk membersihkan uang yang mau dijalankan ini, kita kembalikan semuanya gimana caranya? Harus dikembalikan kalau memang kita harus mau terlepas daripada konteksnya riba. Nggak masuk kita dalam itu. Nggak di bank, maksudnya kita aja yang masih di apa ini masyarakat semuanya kan ada simpan pinjam gitu. Iya, simpan pinjam. Ya, untuk membersihkan itu. Ya, membersihkan sebenarnya itu jalan satu-satunya taubat, itu aja membersihkannya. Sudah berhenti seperti ini, yang sudah nggak apa-apa. Yang sudah itu tuh makanya melalui taubat namanya. Ya sudah. Sudah nggak apa-apa. Taubat itu kuncinya kan 3. Berniat tidak mengulang lagi, berjanji dalam hati, nah itu kuncinya. Jadi kalau adanya uang itu kayak gitu. Misalnya kita simpan pinjam adanya. Iya. Mau pinjam yang apa itu tuh nggak ada, kayaknya susah. Iya. Adanya simpan pinjamnya berbunga itu. Berbunga. Kalau yang nggak Tetap, berbunga kan? itu kadang-kadang nggak ada. Masih Pak. Kadang masih Pak. Nah, sekarang kan gini, kalau kita mungkin biasanya belum tahu, itu namanya afu anna, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu, Kalau sudah tahu, dibuat lagi wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Berarti yang hak dicampur dengan yang batil, yang haram dicampur dengan yang halal. Itu nah, berarti kita sudah tahu. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Ya. Kalau ada, ya selesaikan cepat. Habis itu diniatkan nggak nyambung lagi. insya Allah. Tapi kalau sama yang itu kawan-kawan tuh nggak mau gitu gimana? Seumpamanya. Iya, seumpamanya. Kawan nggak mau. Ya kita Ya. mengingatkan aja. Nah. Kalau memang nggak mau gimana? Ya nggak mau terserah. Utang kita kan amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak contohan langsung, nggak mau dia mengikut ya sudah. Kita Ya, nggak usah pinjam. nggak bisa pinjam. Katanya Keluar kita ternyata juga berapa kan Pak dosanya? sama. Sama. Tukang catat, tukang saksinya sama dapat. Pak, kalau gini Pak, misalnya kan ada yang pinjam uang sama saya, misalnya Ya. minta janji sebulan, di bulan segitu dibalikinnya nih, Ya. Terus dia balikin Pak, dia ada ngasih lebihnya, misalnya entah 50 ya. Eh. Ini ambil kasih lebihnya, ambillah untuk anak mie kan. Eh. Tapi saya nggak mau Pak, itu nanti seandainya diterima atau bagaimana tuh Pak? Boleh. Sepanjang awalnya nggak ada ijab kabul perjanjian. Ini uang 1 juta, Bo.
kalau nanti dikembalikan 2 bulan 3 bulan harus bayar sekian 100 200 contohnya, itu yang nggak boleh. Tapi pas bayar dia pinjam 5 juta, nggak ada perhitungan pertamanya. Tapi karena dia sesak, dia lepas ya, pas dia punya rezeki dia kembalikan uang kita, dia kasih 100 200 contohnya, ini sedekah saya, ini untuk anak uni contohnya, untuk anak ibu, untuk beli ini segala macam lah. Kalau itu boleh ya. Ikhlas itu boleh ya. Kalau bisa dia minjam 1 juta dikembalikan 2 juta enaknya. Ya, tapi tanpa perhitungan, tanpa ijab kabul yang pertama tadi, yang menjadikan haramnya karena ijab kabul. Oh, ini 1 juta, besok 100 ya. Nah, itu yang kena. Tapi Itu. kalau bercanda, Pak. Hah? Aku kan orangnya sering kayak gitu, Pak. Ah. Nih, ke depan nggak ada berapa minjam aku nih 200 misalnya. Ya, bisa beli 400 ya. Kan bercanda. Kalau bercanda, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Ya. Kalau yang buruk itu sebelum dilakukan nggak dicatat. Tapi kalau yang baik berniat saja udah dicatat oleh malaikat. Tapi kalau yang buruk nggak, sebelum kita lakukan aman. Tapi itu harus dikeluarin Pak, nggak di dalam hati. Apanya? Kalau kita niat baik tapi masih di hati, terus udah belum di. Berarti kita punya niat untuk apa gitu kan, tapi belum dijalani. Gitu. Ya. Masih apa ada pahalanya? Nah, dia kan dua namanya Bu, amal ke apa namanya? Apa namanya itu? Amal lupa itu. Dua dia itu. Amal dengan lupa lah. Ya, kalau yang amal itu termasuk amal ibadah. Nah, amal ibadah. Amal niat kita untuk yang baik tapi belum dilakukan, tulus untuk yang baik belum dilakukan, tercatat sebagai amal namanya. Kita kerjakan ditambah sebagai ibadah, berarti sudah dilaksanakan. Jadi itulah kasih sayang Allah. Kalau yang baik belum dikerjakan sudah tercatat sebagai yang buruk belum dikerjakan tidak dicatat sama sekali. Enggak dicatat sama sekali. Sekadar ditengok-tengok aja dulu. Kalau memang dia lakukan baru dicatat, diperintahkan lagi. Boleh satu lagi. Orang punya utang sama kita, meminjam uang kita contohnya. Pas kita nagih, perjanjiannya kan ada, itu namanya ijab kabul. Kalau pas minjam dulu contohnya, Bu, pinjam saya uang lah, saya janji 1 bulan katanya. Tunggu 1 bulan, enggak juga. Sampai 2 bulan, enggak juga. Kita tanya, marah dia contohnya kan itu, biar aja, diam aja, ikhlaskan aja. Sebab kalau kita mampu, tapi kenapa dikatakan demikian? Orang yang mengikhlaskan dari jatuh tempo utangnya, ya itu pahalanya 2 kali lipat kalau kita mengaji pahala. Ya, tapi yang namanya ijab kabul sudah diminta, sudah ditagih, kita memang butuh, enggak juga dibayar. Kadang-kala kalau sebagian kan itu, kalau bikin utang itu gampang, giliran bayarnya kadang susah. Kadang-kadang sampai pula apa namanya selisih paham kan, kelahi itu kan nggak enak. Makanya sebenarnya dianjurkan kita untuk semenjelang mengasihkan pinjaman, tengok dulu, pahami dulu orangnya, supaya kita sebenarnya tujuan kita baik, akhirnya nanti kan buruk kan nggak enak. Tapi kalau memanglah sekian kali kita minta, kita butuh, enggak juga, ya apalah daya kita. Cuma kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bisa berdoa kan? Berdoa dengan maksud terbuka hatinya untuk membayar. Tapi kalau memang enggak juga dia bayar, usahakanlah untuk mengikhlaskan. Mudah-mudahan itu pahalanya dilipatkan oleh Allah, dan orang yang buat semacam itu adalah konteksnya menipu. Berarti meniaya, mengsensarakan, dosanya berlipat-lipat. Apalagi nanti keluarga orang terdaya gara-gara kita itu. Sedangkan orang tujuannya baik, menolong kita kan itu. Tapi yang sebaik-baiknya semuanya itu adalah kita terima dengan ikhlas. Tapi kalau dia bayar, alhamdulillah. Tapi kalau nanti kalau sudah sempat pula kita menyakiti melalui mulut, ya itu kan untuk aturannya mendapat amal, jadi kan nggak jadi lagi. Nih itu boleh kita menegur kalau sudah sampai waktunya, boleh kita bertanya sekali 2 kali kita tanya, enggak juga kita usahakanlah untuk mengikhlaskan.
Mudah-mudahan selanjutnya ada kesadaran dia. Tapi kalau memang enggak, ikhlaskan aja. Insya Allah pahala yang lebih menanti setelah itu. Inna ma'al usri yusra. Di balik bukit itu ada turunan. Di balik turunan itu ada bukit. Di balik kesesaran insya Allah ada kebaikan. Ada yang baik lagi dia kasih Allah yang selebih daripada itu. Mudah-mudahan. Itu aja jawabannya. Nah, ini karena udah sore, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kalau umur kita sama panjang, lain waktu kita sambung lagi. Untuk sore ini, hari ini mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mungkin banyak pembicaraan kita dari tadi, ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa terpojokan. Tapi tujuan kami bukan itu. Bukan memojokkan, bukan menyinggung, bukan menyakiti. Hanya menyampaikan hukum sebenarnya menurut tuntunan agama kita. Sepanjang kaum ibu paham, mau mengikuti, alhamdulillah. Ya, tapi kalau nggak mau, ya masih ngeyel, ya terserah. Ya, itu kan terserah, pilihan ada sama kita masing-masing. Nah, kalau tersinggung, rasanya perasaan kamu ibu merasa keberatan, hatinya ya supaya kita sejuk pulang balik. Ya, dalam penyampaian saya tadi mungkin banyak yang kotor, yang salah, tolong dikasih maaf. Bisa, Bu? Bu, bisa? Alhamdulillah. Dalam penyampaian tadi ada dapat kebenaran. Di situ rasa menurut ibu, ya kalau ada rasanya beras, bawa pulang, dimasak, jadikan nasi. Ya, kalau itu rasa-rasanya hampa, nggak ada dibutuhkan, nggak ada gunanya, silakan turun dari masjid, tinggalkan aja di halaman. Ya, nggak apa-apa. Yang benar datang daripada Allah, itu kebetulan melalui mulut saya sendiri pada sore hari ini. Yang salah itu hak saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebas dari salah dan khilaf. Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.